Oke guys, kali ini kita melanjutkan podcast yang sebelumnya di part 3 bersama saya Indah. Karena saya menggantikan posisi Pak Musli yang baru ada acara. Kali ini kita akan berbincang dengan mantan anak PKL. Atau narasumber aja deh, yang lebih ke akrab. Nah langsung, boleh perkenalan? Oke, perkenalkan nama saya Davani Firdausa dari SMK Negeri 3 Yogyakarta. Oke, perkenalkan nama saya Maulana Yusuf Arif dari SMK 6 Purworejo. Oke, jauh ya Mas dari Purworejo? Ya, jauh. Di sini ngekos? Ngekos. Oke. Kosan. Sebelumnya langsung ke pertanyaan aja. Kenapa sih kalian memilih PT Amoba ini buat kalian PKL? Sebelumnya ada nggak sih PT lain atau perusahaan lain buat kalian PKL? Atau emang langsung tujuannya ke sini? Rip. Kalau saya sih awal-awalnya mau PKL di Kota Arjo kan. Ya. Tapi kok lihat di IG ada IG Amoba itu tertarik terus ke sini. Itu kepikirannya waktu sendiri atau udah dapat kelompok nih? Udah dapat kelompok. Oh, udah dapat kelompok. Oke. Mas Hanif? Kalau saya dulu nyari referensinya ya rata-rata di Instagram buat lihat beberapa tempat kayak vendor gitu buat PKL. Tapi kok saya lihat-lihat kayaknya yang di Amoba tuh belum ada, makanya kepikiran untuk nyobalah di Amoba. Tapi kalau yang dari Purworejo itu emang sebelumnya maksudnya boleh di luar kota atau maksudnya mencarinya emang di luar kota semua atau di dalam kota juga ada? Di dalam kota juga ada sih, tapi bebas itu milih. Jadi milih yang di luar aja. Kalau dari SMK 3 nggak ada yang di luar kota? Nggak ada Mbak, sebenarnya tuh boleh-boleh aja, cuma nek cah-cah pada mikir itu loh Mbak, apa kos biayanya itu loh yang lumayan. Oke. Jadi Benar. di kota aja. Betul. Oke, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Waktu pertama kali kalian PKL, nah kalian kan mesti ditempatin nih, ada yang di Baciro, ada yang di Maguwo, ada yang di Pugeran. Pertama kalinya kalian masuk tuh nggak pengalaman sih, kesan apa yang kalian dapat, maksudnya gimana kalian mengakrabi semua karyawan yang ada di situ? Oke, kalau saya berhubung bulan pertama PKL ditempatkan di pusat atau di sini ya di Pugeran. Itu ceritanya tuh waktu awal kesini itu berempat, kita koordinasi dulu sama Pak Musli sebelum nanti dipencar di cabang. Waktu itu singkat cerita kita berempat dari SMK 3 itu ketemu anak PKL yang lebih dulu masuk daripada kita. Siapa tuh? Kalau sekarang sudah kenal, namanya Fikri. Dulu waktu awal-awal tak salami, terus tak kok diem aja orangnya itu, kok introvert ya kayaknya. Betul. Terus wah ini kok malah meneng-menengan jero apa ruangan. Akhirnya bisa akrab tuh malah di hari ketiga atau keempat itu baru bisa akrab. Padahal saya juga udah berusaha, tapi kok dari sana feedbacknya nggak ada, ya udah akhirnya aku nggak ngakrabin lagi tuh. Iya tuh Mas. Kalau dari Mas Arif gimana? Kalau dari saya pertama kali kan saya masuk Maguwo kan Mbak. Itu pertama itu ketemunya sama Mas Dani kan. Ya. Mas Dani itu orangnya kan cuek kan. Ya. Cuek, jarang senyum. Saya mikirnya, wah kok kayak gini, galak po yo. Tapi kok lama-lama 2 minggu udah biasa. Akrab. Ya biasa. Sampai sekarang akrab. Saya soalnya nggak pernah di cabang ya, jadi saya pengen tahu kesan-pesannya aja. Terus kalau Mas Hani pas di sini itu waktu pertama kali menyapa klubnya sama karyawan siapa? Klubnya itu sama siapa? Maksudnya enak-enak tanyanya tentang semuanya enak Mbak. Yang bener ini. Okay. Asli. Saya kira maksudnya ada satu orang yang biasa Hanif tanyain. Enggak, rata ada. saya itu. Oke. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya.
Diam aja Mas. Lah, katanya pertanyaan selanjutnya. Tak tunggu nih. Oh nungguin ya. Pembelajaran atau maksudnya tanggung jawab apa yang diserahkan ke kalian waktu PKL, entah itu di Bajiro, entah itu di Magua, entah itu di Pugeran. Apa? Mau jawab siapa dulu? Silahkan. Pas di Magua itu saya tanggung jawabnya ya perawatan barang-barang yang habis disewa itu. Kayak ngebersihin lensa apa, ngebersihin kamera kan, kalau habis disewa kan kotor atau gimana itu kan bersihin Tanggung jawab toh. anak PKL. Ya. Oh. Jadinya Tapi biar- kalau pas mengelola administrasi itu pernah nggak mencoba? Pernah Pernah. Pernah. Diajarin sama siapa? diajarin sama Mas Dani sama Mas Andri. Andri. Ya. Kalau dari Mas Hanif. Oke, kalau saya kan di awal bulan kan di sini atau di Pugeran, waktu awal event tuh saya tuh sama Mas Febri Mas Febri terus sama si Ansel itu di Melia Hotel Jalan. Event apa tuh? Itu eventnya Bank Indonesia. Oh iya. Nah itu jadi Satu kayak kamera ya? jadi walaupun anak PKL tapi tetap nggak dibeda-bedain sama kayak antara karyawan sama anak PKL gitu. Jadi walaupun anak PKL tetap tanggung jawabnya harus besar karena kita udah dipercaya juga sama ownernya atau itu. Ya. Mungkin ya dari anak SMK 3 itu emang dipasrahin penuh untuk menjaga apa ya, bukan dari anak SMK 3 aja sih sebenarnya semua. Cuman kalau yang lebih ke pengalaman kameramen itu kan dari anak SMK 3. Jadi harus ada tanggung jawabnya penuh gitu. Ada tanggung jawab lainnya? Waktu di Magua, waktu di mana kek? Kalau di gue sama Bajiro tuh sama kayak Arif. Bersihin toh? Woi, enggak juga. Oh. Melayani Melayani juga. melayani pelanggan bukan pembeli. Ngonten nggak sih di sana? Ngonten, Mbak. Sama siapa? Sama admin-adminnya. Oke. Udah atau ada yang lainnya? Mas Arif tambahan. Sama sih itu. Cuma itu Kalau yang pas Mas Arif di Pugeran nih, Ya. suruh tanggung jawabnya ngapain? Dikasih tanggung jawab apa Mas? kayak setiap hari itu harus update story WA. Ya. Terus ngedit hasil video event BTS. Udah sih itu aja. Oh, itu aja. Bagus. Lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Apakah selama PKL ini mengubah cara pandang kalian ke dunia kerja kah? Atau emang sebelumnya udah ada pandangan enggak sih, tanya dulu. Mau kuliah atau lanjut kerja? Saya paling Mbak, apa? Gap year. Kalau Mas Arif apa? Mau coba-coba kuliah dulu sih Oh, rencana mau di mana Mas? di Amikom. Oke. Mau di Jogja berarti ya? Ya, Nyaman di Jogja? nyaman banget no. Oke, no. Mas Hanif tadi mau ngapain? Loh, gap year. Nah, mungkin dari teman-teman belum tahu apa itu gap year, bisa dijelaskan. Waduh. Gap year itu kita kuliahnya ditunda dulu ya, guys. Terus mau ngapain? Kerja? Ya bisa kerja. Yang penting jangan jadi beban keluarga aja. Oke. Berarti saya nggak usah tanya ini, soalnya kalian pada mau kuliah. Ya kan? Tanya apa, Mbak? Tanya ini tadi loh. Apakah selama PKL ini mengubah cara pandang kalian terhadap dunia kerja? Mengubah, Mbak. Mengubah Ya. dari segi apa? Kita kan di sekolah kan tentunya Mbak. Oleh. Belum tahu tentang budaya kerja yang biasanya di industri atau di perusahaan gitu. Dimulai dari rentang waktu
durasi kerja sama belajar kan beda. Nah itu mungkin yang bikin kita agak kaget. Namanya belajar kan nggak mungkin tuh sekolah pulang sampai malam. Ya. Kalau kerja kan bahkan bisa, walaupun ada jadwalnya, tapi kalau kerja di industri kreatif itu rata-rata ya jadwalnya yang nggak teratur, ya nggak menentu. Makanya itu salah satu apa ya, mengubah pandangan saya terhadap ternyata kerja tuh gini. Beda sama sekolah yang cuma pagi berangkat, sore pulang. Ya. Nah, paling malam waktu PKL pulang jam berapa? Paling malam itu jam jam 2. Event apa? Saya lupa ya, Mbak. Weh. Kalau Mas Arif paling malam Oh, nganu Mbak, ketemu dah ya. Itu event MMTC Mbak, itu waktu di MMTC. Oh, yang ada tragedi itu, Boh? Iya, bukan ya? Iya Mbak, tragedi itu Mbak. Oh, iya. Itu sampai jam 2? Iya itu. Event paginya langsung? Iya, soalnya kan itu loh, gladi bersihnya nunggu semua ada tuh Mbak. Jadi yang lama itu nunggunya itu. Kalau Mas Arif paling malam jam berapa, Mas? Jam 12:30 paling malam saya. Event apa, Mas? Itu di Grand Mercure. Grand Mercure. Ya, sama Mas Febri itu event yang olahraga itu. Oh, olahraga. Sisi, aku kayak lali ya. Kumpul-kumpul itu, Pak. Kumpul-kumpul apa ya? Kesehatan itu. Kesehatan. BPJS ya? Ya, bukan, Pak. Grand Mercure. Yang malam-malam loading. Berarti malamnya loading, paginya langsung Iya, event juga. langsung event. Jam berapa eventnya? Jam Eventnya pagi. pagi jam 8. Berangkat dari sini juga. Oke. Ada yang mau diceritakan lagi, Mas Hanif? Boleh lo dinaikkan gini, jangan ke bawah. Nah. Nah. Cek. Masuk, Mas. Itu waktu saya event, jadi dulu kan tanggal berapa saya lupa, itu ada event video booth di Jakal KM 10 dekatnya Pasar Gentan. Nah itu di situ itu yang berangkat itu ada saya, Arif, Mas Febri sama satunya Sanira. Nah waktu event video booth acara wedding itu kita setting alat seperti biasa, ngeluarin dari mobil terus disetting di tempat. Nah waktu eksekusi, waktu acaranya dimulai itu kan ada yang mau nyoba video booth yang 360 itu. Nah kebetulan yang nyoba itu Simbah. Nah benar, itu kan ada propertinya banyak tuh Mbak, ada topi, kacamata, terus tulisan-tulisan gini. Nah akhirnya saya suruh milih lah, monggo Mbak Ajeng, milih apa? Monggo dipilih Ajeng sing pundi niki properti. Terus mbahnya itu milih topi. Nah, dipakai terus naik ke atas. Terus tak direct lah. Ngeten iki nggih, Bang. Dicontohin dulu. Iya. Terus Nah, habis itu kan yang antri kan banyak tuh, Mbak. Ada banyak anak-anak sama yang muda-muda gitu. Nah, aku kan enggak tahu mbahnya itu kemana tuh. Nah, ternyata topinya itu dibawa sama simbahnya, dikasih ke suaminya yang cowok. Jadi mbah kakungnya dapat topi, dikiranya gratis, diambil. Ya. Terus dikejar Sanira itu. Jadi nggak jadi video booth mbahnya, nggak jadi nyoba. Jadi, tapi cuma diem aja, nggak bergaya gitu. Mungkin mbahnya nggak tahu. Iya, aku juga nggak tahu itu videonya di-download apa enggak. Kayaknya enggak sih. Iya, soalnya nggak nyeken. Soalnya mbahnya nggak tahu scan-scanan itu apa. Iya. Itu sih Mbak kalau dari saya. Oh, dari Mas Arif ada lagi? Mas Arif Enggak ada sih. Oh, enggak ada. Ono to mau cari. Rundingan sih. Oke, lanjut ke pengalaman apa yang kalian dapatkan selama PKL, entah itu dari kesalahan, entah itu dari pelajaran penting lah yang didapat kalian selama, entah itu event, entah itu pas di kantor. Apa dari Mas Hanif? Kalau pelajaran itu yang kemarin tuh Mbak, waktu event di MMTC yang beasiswa Kominfo. Nah itu kan
Yang tragedi kamera tidur itu loh Mbak. Oh, kameranya tidur. Nah, itu kan sebenarnya kan kalau yang nyiapin tripod saya, cuma yang masang itu bukan saya. Nah waktu itu kan saya kira itu tripodnya normal, ya tak pasang biasa, ya tak letakin di plottingan kameranya tempatnya itu. Nah waktu saya ngelakbani kabel kok ada yang manggil mas kamera ini tiba mas. Nah itu panik mau jujur Mbak, panik banget itu Mbak. Soalnya apa, waktu tak ambil kameranya itu monitornya itu udah patah. Wah langsung tak bawa ya deg-degan. Soalnya saya juga salah satu yang buka tripodnya sama ngencengin. Soalnya yang satunya aman, tak buka sama tak kencengin, kok yang ini bisa jatuh. Padahal ya sama, bukanya juga sama, kencengnya sama, tapi ternyata emang katanya sih emang ada problem di nomor tripodnya yang dipakai itu. Oh. Gitu sih Mbak. Jadi pelajaran kalau nyiapin alat atau sebelum berangkat event di cross check dulu kira-kira kalau ada alat yang perlu diganti atau perlu trouble itu harus diperhatikan lagi. Oke, dari Mas Arif ada pengalaman apa? Pas event LPP itu, pas pertama kali masuk PKL, itu pengalamannya itu jadi kameramen langsung. Langsung jadi kameramen. Ya, pas ada momen penting apa ya itu ya, sama Mbak Yesi langsung disuruh cepet-cepet lepas kamera terus cari momen itu. Oh, berarti Mas Arif yang dipasrahin buat cari momen di situ. Ya. Tapi pakai kameranya dari Amoba atau dari Mas Ilham? Dari Amoba. Oh, dari Amoba. Pakai kamera apa, Mas? NX100. Oke. NX100. Adakah pengalaman lain? Sudah, Mbak. Oh, sudah. Itu ya yang membekas ya. Sangat-sangat membekas dan teringat. Karena itu ya sangat fatal dan sampai saat ini pun kameranya belum jadi. Nah, itu, Mbak. Masih di Malang. Nah, lanjut saja ke pertanyaan selanjutnya. Bagaimana pengalaman sih, kok pengalaman terus toh. Bagaimana PKL ini apakah membantu karir ke depan kalian maksudnya kalian ke depannya itu ingin tetap ke dunia multimedia atau ke dunia yang lainnya, mungkin ke apa ya? Ya. Apa? Maksudnya bidang lain gitu tuh selain bidang multimedia. Lain, yes. Kalau saya dengan adanya PKL jelas sangat membantu, terutama bagian itu Mbak, menambah relasi. Oh iya. Yang awalnya kan kita kan juga banyak teman tuh yang PKL di sini dari SMK 6 Purworejo, terus dari MAN 2 Bantul ya. MAN 3. MAN 3 Bantul. Nah, itu. Selain itu juga tambah teman dari freelance Mbak, jadi kenal. Soalnya dulu pernah ketemu itu freelance yang awal tuh namanya itu Mas Didit. Nah, mungkin Mbaknya nggak tahu sih. Soalnya itu temennya Mas Andri. Oh. Jadi itu freelance video yang waktu awal tuh saya ketemu di itu event wedding adat Batak. Oh, di Gedung Wanita Tama Jalan Solo dekatnya Grand Mercure. Ya, yang Mbak Jessica dan Mas Joshua. Ya, betul. Nah, di situ kan aku ketemu tuh sama itu namanya Mas Didit, itu temennya Mas Andri ternyata. Nah kemarin itu pas tanggal 15 Januari event Natal BPJS. Ya. Nah di situ ternyata ketemu lagi. Terus tukar-tukaran nomor lah. Siapa tahu. Ya siapa tahu. Dapat callingan. Gitu. Oke. Itu sih, jadi nambah relasi. Ya, kalau semisal besok nih Amoba butuh freelance, apakah Mas Hanif ready? Ready. Selagi tidak berbenturan jadwal. Padat ya Mas jadwalnya. Lumayan ya Mbak. Oke, uangnya banyak berarti. Enggak kalau banyak, soalnya kan namanya juga baru mulai. Oh gitu. Tapi jadwal udah padat. Karena itu Mbak full acara.
pecah acara banget berarti. Iya, Pak. Kalau dari Mas Arif gimana? Nambah pengalaman aja sih. Kayak yang tadinya di sekolah gak ada barang ini jadi kayak apa ya? Di Amoeba itu ada. Kayak misalnya soundcard itu Di sekolah nggak ada. di sekolah gak ada, di sini ada. Oke. Keren. Kalau mau kuliah itu mau ambil jurusan yang ke multimedia atau ke lainnya? Yang ke multimedia. Oh, berarti mau mendalami ke multimedia lagi. Iya. Oke. Rencana mau buka di Purworejo kah? Buka. Buka apa, Mas? Buka apa? Buka apa, Rip? Buka vendor. Oke. Tapi Amoeba juga bisa kok di calling ke Purworejo. Itu, Rip. Cabang Purworejo. Oh iya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya saja. Siap. Buat kalian nih kan udah selesai PKL-nya. Nah, tips apa? Kan mesti ada kan yang mau mendaftar PKL di sini. Tips apa sih yang kalian dapatkan? Kok bisa keterima di sini? Kan tentunya di sini juga ada ujian, cuman ujiannya itu cuman ujian dasar ya. Jadi buat kalian yang mau mendaftar jangan takut kalau karena ada ujiannya. Nah, ini mau diceritain sama Mas Hani bagaimana tips and triknya. Sebenarnya kalau tahu ada ujian tuh saya nggak persiapan. Ya. Jadi sebenarnya kalau bagi adik-adik kelas yang ingin masuk masuk PKL ke Amoeba Multimedia, insya Allah besok tahun ini sudah bisa, karena syarat utama bisa untuk PKL itu harus MOU. Oke. Insya Allah tahun ini katanya MOU. MOU-nya udah masuk. Oh, udah masuk. Ya itu. Soalnya kalau dulu kan nggak MOU bisa untuk PKL, kalau sekarang tuh tidak bisa. Ya, betul Terus sekali. kalau menghadapi ujian sebenarnya jujur aja itu sebenarnya ujiannya tuh sama di sekolah. Yang tertulis itu loh. Ya, Nah, terus cuman pilihan ganda kan, iya Mas? sama. Dan itu sebenarnya soalnya ada di Google. Ya, soalnya kemungkinan cari di Google ya, Iya. Mas, ya. Dulu pernah searching sih jadi tahu. Gitu. Terus itu kan ada tes tertulis ya, tes soal tertulis, terus tes wawancara, sama tes editing. kamera, setting kamera, yang terakhir tuh editing. Menurut saya yang paling susah sih Di bagian apa? bagian apa ya? Itu yang paling takut, bukan susah sih. Wawancara. Nunggu hasilnya itu loh. Saya kira nih wawancaranya kah atau editingnya. Nah, di situ sebenarnya saya itu udah tawakal lah, berserah diri. Jadi Keterima, kalau alhamdulillah. terima alhamdulillah, nggak keterima ya alhamdulillah. Soalnya kan saya kesini 6 orang, Yang keterima berapa? 4 orang. Nah, itu. yang 2 itu nggak keterima. Pindah di mana? Sekarang di apa namanya? Adalah. Oh, ya. Cowok semua ya, Mas ya? Alhamdulillah cowok semua. Kenapa ceweknya nggak dibawa? Karena yang cewek-cewek itu susah. Oh, susah. Untuk Mas Arif, tips and triknya? Ya siapin aja itu mentalnya. Ya. Takutnya pas diwawancara itu kan wawancara paling mendominasi. Kan. Ya. Wawancaranya langsung dengan siapa? Langsung dengan Bapak Muslihuddin. Oke. Santai atau tegang? Ya agak tegang. Tapi kan untuk pertanyaannya cuman sekitaran, maksudnya enggak terlalu yang susah-susah, enggak apa ya? Ya maksudnya masih bisa dinalar atau masih bisa dijawab secara masih bisa dijawab. Ya. Oke, adakah tips lain buat anak-anak PKL yang mau masuk ke Amoeba? Soalnya ini udah ada beberapa masuk sih, cuman belum Siapa ada aja? tes.
Dari Purworejo ada. Dari SMK 3 itu kemarin ibunya bilang cuman belum tahu soalnya katanya takut dengan ujiannya kayak gitu. Jadi tolong dong dikasih tahu adik kelasnya. Soalnya itu Mbak, apa namanya? Saya ngerasa tuh generasi sekarang tuh mentalnya makin menurun. Turun ya. Itu. Oh. Gimana sih caranya biar mentalnya kebangun? Kalau itu bukan, saya nggak bisa jawab Mbak, soalnya saya bukan dokter spesialis bagian mental Macam gitu tuh. ya. Oke, sudah? Apakah ada tips lain? Sudah cukup Mbak ini Sudah sepertinya. cukup. Pertanyaan terakhir. Siap. Mungkin kalian mau mengucapkan terima kasih kepada siapa atau kesan pesan buat Amoba, kesimpulannya gimana selama PKL di sini, boleh disampaikan? Ayo, mau dari siapa? Arif. Duh, mana rebutan? Arif, ayo Rep. Kesan-kesannya ya untuk Amoba kedepannya bisa lebih maju terus dalam hal apapun itulah. Ya. Terus lancar terus rezekinya untuk Bapak Musli dan seluruh keluarga Amoba. Amin. Atau mau ada salah satu buat karyawan yang mau disampaikan atau kesan-pesan lah buat karyawan. Mungkin Mas Arif ada apa ya? Terkesan Oh, pantun, mau pantun. Kesan-pesan untuk salah satu karyawan yang mungkin berkesan buat Mas Arif siapa? Boleh dong disampaikan. Ya untuk Mas Dani, untuk kalau nerima apa ya kayak siswa PKL baru jangan cuek-cuek lah. Oke. Nanti di tag Mas Dani. Yo Mas Dani di tag itu, yo Mas. Udah? Lanjut ke Mas Dani. Der. Sama Mbak sebenarnya tuh. Terima kasih Oh. pada Amoba. Semoga kedepannya lebih maju lagi. Terutama semuanya lah, jangan terutama, semuanya majulah. Itu namanya gurita bisnisnya Pak Musli, semoga semuanya maju dan sukses. Amin. Amin. Mas Dani ada nggak yang mau disampaikan ke salah satu karyawan? Atau gimana? Nggak ada Mbak. Oh, nggak ada. Ke semuanya? Semoga sehat. Amin. Oke, ada lagi yang mau disampaikan di podcast ini? Arif mau nyanyi? Boleh. Enggak ding, udah. Sudah. Ada kata-katanya. Oke, ada kata-kata terakhir? Kata-katanya apa? Yang sudah boleh pulang. Bareng ya? Yang sudah boleh pulang. Oke, cukup sekian podcast part 3 kali ini bersama saya Mas Hanif dan Arif. Tentunya sangat gak tahu gimana nanti hasilnya ya guysnya. Kalau ada kesalahan, ada salah kata, mohon maaf dari saya dan teman-teman. Terima kasih. Bye-bye. Gak usah ketawa-ketawa Mas Iro. See you. Sudah.